Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi sabbatal iman ilal ladzina yastaqimuna bi syariatillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, alladzi qaddara ibadahu imma hadiya wa imma dhalla. Wa asyhadu anna sayyidana wa maulana wa syafi'ana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi yubayyin lana kayfiyata intisami dinillahi wa ma yata'allaqu bihi. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ma'ad. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wasma'u anna Allah ta'ala yaqulu fi kitabil karim wa huwa asdaqul qa'ilina bismillahirrahmanirrahim wa man ya'tasim billah faqad hudiya ila siratil mustaqim. Shadaqallahu fi qawlihi wa ba'du. Ma'asyiral muslimin jamaah sholat Jumat di Masjid Hidayatullah yang dirahmatinya. Alhamdulillah, marilah kita bersyukur kepada Allah Rabbul Izzati yang memberikan segala-galanya kepada kita selaku hambanya yang muti'ina ila syariat. Syukur kita mari kita gunakan langkah dan upaya terus menuju peningkatan amalia ibadah kita kepadanya, meningkatkan nilai-nilai kebaikan kita kepadanya, sekaligus makin memperkuat nilai ketakwaan kita kepadanya. Apa yang menjadi perintahnya, betapapun beratnya, mari kita berusaha mengamalkan sekuat mungkin apa yang dilarang olehnya, sekalipun masih menjadi kesenangan kita, marilah kita berusaha menjauhi dan meninggalkannya. Ma'asyiral muslimin, tema kami pada Jumat yang berbahagia ini istiqomah membentuk pribadi yang kokoh. Saudara jamaah sholat Jumat di Masjid Hidayatullah yang dirahmati oleh Allah, perjalanan hidup akan terus seiring dengan kemajuan perkembangan zaman, sekaligus godaan dan tantangan tidak akan makin surut, tapi terus makin beraneka ragam yang dialami oleh insan-insan muslim. Jiwa yang istiqomah akan mampu terus bertahan untuk menjadi manusia yang baik dalam kondisi apapun keadaan zaman, selama yang bersangkutan memiliki jiwa mustaqim, selamanya dia akan mampu melewati rintangan ini. Akhirnya dia menjadi manusia yang beruntung. Saudara, godaan, cobaan, ujian tidak hanya akhir-akhir ini, ma'asyiral muslimin, mulai dulu ketika Nabi masih muda pun juga dihadapkan dengan berbagai
berbagai problem yang berlaku saat ini. Ketika muda, Nabi juga bergaul, berkawan dengan para pemuda, tapi jiwa keistiqomahan selalu ditampilkan oleh Nabi, sekalipun beliau maksum mulai muda sampai akhir hayatnya terus menjadi manusia yang selalu dijaga oleh Allah dari segala perilaku yang bisa merontohkan martabat beliau. Pergaulan bebas saat itu juga ada. Hal-hal yang terkait dengan mabuk tidak sedikit, perjudian juga banyak, perkelahian, geng dan lain sebagainya juga tidak sepi saat itu. Tapi Nabi memiliki prinsip dan pribadi yang istiqomah berpegang kepada nilai kebaikan. Inilah yang membuat Nabi bisa melewati dan selamat untuk menjadi manusia pemuda yang betul-betul konsis di dalam melakukan sebuah kebaikan. Apalagi di saat baginda Rasul melakukan perjuangan melalui dakwah Islamiyah, mengajak umat untuk bersujud kepada Allah, mentaati segala yang terkait dengan perintah Allah. Godaan, ujian tidak makin sepi. Gembongnya orang kafir Mekah mendatangi kepada beliau dengan menawarkan, Muhammad, apa yang kamu minta berkaitan dengan harta akan aku kumpulkan seluruh hartanya orang-orang yang kaya di Mekah akan aku berikan kepada. Pangkat yang kamu minta akan aku siapkan kamu menjadi orang nomor 1 di Mekah. Kamu memilih gadis yang paling cantik, kita akan mempersiapkan dengan catatan kamu meninggalkan agama Allah, kamu mau kembali meneruskan agama yang kita kembangkan beserta para nenek moyang ini. Inilah ma'asyiral muslimin, berbagai macam godaan, cobaan, tapi Nabi memiliki jiwa istiqomah, punya prinsip, berpegang teguh kepada nilai-nilai kebenaran. Malah beliau menuturkan, wahai tokoh kafir, jangankan apa yang kamu tawarkan itu semua, andai kata kamu bisa meletakkan matahari di tangan kananku, rembulan di tangan kiriku, aku tidak akan pernah berhenti meneruskan syiar-syiar agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah ma'asyiral muslimin yang kemudian diteruskan oleh para alim ulama, karena mereka adalah penerus perjuangan para nabi dan rasul. Muncul apa yang disebut dengan resolusi jihad berkelanjutan dengan apa yang diperingati kemarin 10 November yang dikenal dengan Hari Pahlawan. Ini semuanya embrionya adalah resolusi jihad di bulan Oktober. Begitu konsisnya ulama, begitu kokohnya pribadi ulama, para santri, pemuda muslim, akhirnya mempertahankan kemerdekaan pun juga bisa dilestarikan. Tentu ma'asyiral muslimin, ini semua perlu kita warisi. Ini semuanya tidak hanya sekedar kita kenang, tapi perlu kita istimrorkan, kita lanjutkan apa-apa yang sudah ditunjukkan oleh para pendahulu kita, minimal dengan iringan doa mujahid muslim, semoga amaliyahnya diterima oleh Allah, surga semoga dipastikan oleh Allah menjadi hunian terakhir bagi mereka
kita semuanya dan seluruh generasi muda penerus para pejuang semoga selalu istiqomah di dalam melestarikan sebuah kebaikan. Allah sementara dalam surat Fussilat ayat 30 beliau menyatakan dalam firman-Nya Bismillahirrahmanirrahim innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Allah Tuhan kami, kemudian mereka istiqomah melestarikan apa yang terkait dengan aturan Allah, mereka membumikan di dalam perilaku kehidupannya apa yang menjadi tuntunan Allah. Inilah yang namanya istiqomah. Dengan jiwa istiqomah, malaikat mengitari pada kehidupan mereka seraya sambil mengucapkan kalimat yang memberikan pengokohan, Allah takhafu wa la tahzanu, wahai jiwa-jiwa mustaqim, kamu tidak perlu takut, tidak perlu sedih berkaitan dengan kehidupan duniamu. Kesulitan pasti akan diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara, bagaimana saat menghadapi tentara sekutu, subhanallah, dengan jiwa yang mustaqimnya, jiwa patriotismenya, Allah memberikan pertolongan sekalipun secara kalkulasi kata Bapak Insinyur Soekarno sebagai presiden yang memberikan sepenuhnya kepada para ulama untuk menyikapi ini semuanya, tapi karena jiwa istiqomahnya Allah membuktikan memberikan pertolongan, kemerdekaan, pelestarian. Akhirnya tentara sekutu pun juga bisa ditaklukkan oleh pejuang-pejuang Indonesia. Saudara, bagaimana jiwa yang primbang, godaan namanya harta tidak akan pernah berhenti, godaan yang berkaitan dengan tahta tidak akan pernah surut, godaan dengan wanita juga tidak akan pernah lenyap selama jiwa kita masih labil, jiwa kita tidak mustaqim. Saudara, gampanglah akan diombang-ambingkan dan kita akan kabur di dalam permainan yang dimotori oleh iblis dan saudara-saudara. Bagaimana gambaran sidang yang berkaitan dengan Ferdi Sambo? Saudara, semua kawan-kawan yang mengatakan perintah atasan, perintah atasan, perintah atasan, padahal baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan dalam sebuah hadisnya, la ta'ata li makhluqin bi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan yang wajib dilaksanakan selama perintah itu menunjukkan pelanggaran atas apa-apa yang terkait dengan aturan Allah. Ini contoh ma'asyiral muslimin. Makanya jiwa istiqomah, jiwa yang mantap, mampu memilah dan memilih terbaik dan lanjutkan, pasti mereka akan diberi pertolongan, tidak akan dibiarkan oleh Allah. Mereka akan selalu mengalami kesulitan. Bagaimana sahabat Rasulullah Bilal bin Rabah, bagaimana Ammar bin Yasir, mereka juga mendapatkan tekanan
siksaan zahir dan batin dari sang maha juragan, dengan jiwa mustaqimnya Allah takhafu, tidak ada yang perlu ditakuti. Kalimat yang keluar dari lisan Bilal, ahad, 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 Allah satu, satu, satu. Padahal tawarannya diiming-iming dengan sebuah status sosial merdeka dan juga ditambahi bonus kebun kurma 1 hektar. Semua tidak membuat Bilal terpengaruh. Yang ada adalah Allah Maha Esa. Sudah, apalagi jaminan dari Allah, wa may ya'tasim billah faqad hudiya ila siratim mustaqim. Barang siapa yang selalu berpegang teguh kepada ajaran Allah, yang tidak a priori, tidak ngawur, bahwa mereka konsis kebenaran itu mereka lestarikan, disitulah Allah akan selalu membentangkan jalan-jalan yang lurus, jalan yang penuh rahmat dan ridho Allah. Tentu ma'asyiral muslimin, menjadi manusia yang istiqomah tidak segampang seperti apa yang kami ucapkan, tapi saudara perlu melalui proses keajekan di dalam kita beribadah, kebiasaan kita di dalam melakukan kebaikan, akan kita tindak lanjuti kebaikan, kita buktikan seterusnya. Insya Allah selama niatan kita untuk menjadi manusia mustaqim, godaan akan disingkirkan oleh Allah, ujian akan ditepiskan oleh Allah. Apa-apa yang terkait dengan perendahan martabat dan harga kita, insya Allah dengan jiwa mustaqim kita, keistiqomahan kita, Allah akan membentangkan kemudahan untuk menjadi insan yang baik, yang muara akhirnya wa absyiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Kelak di akhirat manusia yang istiqomah akan diberi surga tempat akhir bagi mereka. Mudah-mudahan kita diberi oleh Allah jiwa yang istiqomah. Hari ini kita menjadi manusia muslim yang baik, besok menjadi muslim yang baik, sampai kapanpun semoga kita terus menjadi muslim yang baik. Akhir hayat kita akan menentukan semoga kita tetap menjadi muslim yang baik dan husnul khotimah. Amin. Allahumma amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dhikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi najjana minadh dhulumati ilan nur bihidayatihi wa irsyadihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, alladzi yarhamu wa yaslamu ibadahu alladhina yuti'una amrahu wa yanhauna nahyahu. Wa asyhadu anna sayyidana wa maulana wa syafi'ana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi yu'allimu jami'a ummatihi ma syara'a ilaihim linailihim hayatad dunya as-sa'ada hatta fil akhirah.
اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المعاد. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واسمعوا أن الله تعالى يقول في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة ويا قاضي الحاجة وغافر الذنوب والخطيئة. اللهم اهدنا صراطك المستقيم صراط الأنبياء والمرسلين وصراط علمائك العاملين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله